Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-181. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu, selagi anak-anak muda Padukuhannya berbesar hati oleh keberhasilan mereka, Ki Cokrojoyo telah pergi menemui Ki Demang. Ternyata, kedua orang pengembara itu belum juga pergi, Ki Demang. Orangku masih melihat keduanya bekerja bersama-sama anak-anak muda di dekat gumuk kecil itu. Aku sudah menemui mereka, Ki Cokrojoyo. Aku sudah minta agar mereka pergi. Mereka hanya boleh tinggal di sini sampai hari ini. Hari ini mereka harus sudah pergi. Bukan hari ini mereka sudah harus pergi. Menurut pendengaranku, Ki Cokrojoyo menetapkan bahwa mereka berdua tidak boleh lebih dari hari ini berada di Kademangan ini. Tidak, maksudku selambat-lambatnya hari ini mereka harus sudah meninggalkan Kademangan ini. Bukankah hanya berselisih 1 hari? Besok mereka akan pergi. Akulah yang menentukan hari kepergian mereka. Aku juga sudah memberikan apa yang Ki Cokrojoyo maksudkan dengan kenang-kenangan yang berupa uang. Mereka mengucapkan terima kasih atas pemberian Ki Cokrojoyo itu. Mereka pun akan menepati perintahku untuk pergi esok pagi. Ki Cokrojoyo mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berkata, Baiklah Ki Demang, aku akan menunggu. Jika esok mereka belum pergi, maka aku tidak akan dapat bersabar lagi. Aku akan membuka rahasia Ki Demang. Ki Demang akan dapat kehilangan kedudukan. Tetapi aku tidak merugikan padukuhan-padukuhan lain, Ki Cokrojoyo. Aku hanya merugikan satu padukuhan. Tidak, Ki Demang. Ki Demang juga menyalurkan hasil bumi dari beberapa padukuhan hanya kepadaku. Ki Demang juga telah menempatkan aku dalam jajaran tertinggi orang-orang yang berpengaruh di Kademangan ini. Semuanya itu Ki Demang lakukan karena aku telah menyuap Ki Demang. Ki Demang tidak menjawab, tetapi ia sudah berjanji di dalam dirinya bahwa pada saat yang tepat ia akan membuka cacat yang melekat pada dirinya itu, terutama di hadapan para penghuni padukuhan yang miskin itu. Perasaan bersalah bahwa ia tidak berbuat sesuatu, bahkan justru menghambat pembaharuan di padukuhan itu, akhirnya telah menjadi beban baginya. Hampir setiap hari terjadi gejolak di dalam dirinya. Kadang-kadang keinginannya untuk berbuat sesuatu itu begitu kuat, namun kemudian pupus karena ia tidak akan dapat melakukannya. Pemberian Ki Demang itu telah membelenggunya, sehingga pada suatu saat terasa bahwa ia tidak akan kuat lagi mengusung beban yang diletakkannya sendiri di pundaknya. Ki Demang, berkata Ki Cokrojoyo kemudian, aku minta diri, aku akan melihat apakah esok siang orang-orangku masih dapat melihat kedua orang itu. Jangan besok siang, Ki Cokrojoyo. Besok sore. Ki Cokrojoyo mengerutkan dahinya. Katanya, ya, besok sore. Sepeninggal Ki Cokrojoyo, Ki Demang duduk sendiri di peringgitan. Jantungnya masih saja terasa bergejolak. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya itu
jika ia berterus terang kepada orang-orang yang tinggal di padukuhan yang miskin itu, dan yang bahkan dijaga agar tetap miskin untuk seterusnya. Jika Ki Demang berhasil mempertahankan kemiskinan itu sampai keturunan berikutnya, maka padukuhan itu tidak akan pernah dapat bangkit. Sehingga dengan demikian, keturunan Ki Cokrojoyo akan tetap dapat memanfaatkan kemiskinan itu untuk keinginannya. Dalam pada itu, betapapun gembiranya anak-anak muda yang telah berhasil mengalirkan air meskipun baru pada satu lacur talang bambu itu, namun mereka berusaha untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Trimo minta agar mereka tetap diam sampai saatnya beberapa jalur talang bambu itu dapat menyalurkan air sebagaimana yang satu lacur itu. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka anak-anak muda itu pun segera berbaring di pembaringan. Mereka ingin cepat tidur agar besok mereka dapat bangun pagi-pagi sekali. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi Pamekasan masih juga bermalam di rumah Ki Bekel. Malam itu keduanya sudah menyatakan minta diri. Esok pagi mereka akan meninggalkan padukuhan itu untuk melanjutkan pengembaraan mereka. Kalau saja aku seorang perempuan, maka kepergian kalian akan aku tangisi, berkata Ki Bekel. Contoh itu sudah siap Ki Bekel. Anak-anak akan dapat menyelesaikan. Ketinggian tiang penyangga tidak lagi harus mengukur satu demi satu. Tinggi talang itu sudah menjadi jelas. Yang harus mereka buat adalah tinggal menyesuaikan dengan talang yang sudah ada. Ki Bekel mengangguk-angguk, namun ia pun berkata, meskipun demikian, dibutuhkan api yang menyalakan minyak seberapapun banyaknya. Bukankah niat itu sudah menyala? Tinggal memeliharanya. Jangan sampai kehabisan minyak agar api itu tetap dapat berkobar dari hari ke hari. Ki Bekel itu mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, apakah kalian akan pergi esok pagi-pagi sekali? Kami masih akan pergi ke gumuk kecil itu Ki Bekel. Namun sekedar untuk minta diri. Kami akan langsung meninggalkan padukuhan, bahkan Kademangan ini. Syukurlah jika kalian berdua masih sempat minta diri kepada anak-anak muda yang justru semakin tertarik kepada kerja mereka di gumuk kecil itu. Bukankah kalian juga sudah minta diri kepada Ki Demang? Iya Ki Bekel. Apa katanya? Ki Demang mengucapkan selamat jalan. Kami diberinya tambahan uang sebagai bekal di perjalanan. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil berdesis. Jadi kalian diberi bekal uang oleh Ki Demang? Iya Ki Bekel. Dengan pemberian itu, Ki Demang memang menginginkan agar kami segera pergi. Apakah kalian memang membutuhkan uang untuk menambah bekal kalian? Tidak Ki Bekel. Kami sudah mempunyai bekal cukup. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ada sesuatu bergejolak di jantungnya. Namun Wijang dan Paksi Pamekasan dapat meraba apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Bekel itu. Karena itu maka Wijang pun berkata, Ki Bekel, kami sudah mempunyai bekal. Ki Bekel tidak usah memikirkannya. Bahkan uang yang diberikan oleh Ki Demang itu pun tidak dapat kami terima. Ki Bekel menarik nafas panjang. Katanya, maaf anak-anak muda, ada terbersit niat kami untuk memberikan tambahan bekal itu. Tetapi kami terlalu miskin, sehingga jika kami mencoba memberikannya juga, tentu jumlahnya sangat sedikit. Wijang itu pun menyahut sambil tersenyum. Sudahlah Ki Bekel, sudah aku katakan bahwa kami sudah membawa bekal yang cukup. Aku tidak sekedar membual. Jika Ki Bekel berniat memberikan tambahan bekal itu, tolong pergunakan untuk kepentingan air yang sedang Ki Bekel perjuangkan bersama anak-anak muda padukuhan ini.
Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih anak muda. Kami berharap bahwa pada suatu saat kami dapat bertemu lagi, tidak dalam keadaan seperti ini. Kalian tidak lagi mengenakan pakaian serta sebutan pengembara. Kami ingin bertemu kalian yang sebenarnya. Wijang tertawa, Paksi pun tertawa pula. Dengan nada dalam Paksi pun berkata, "Hehehe, inilah kami yang sebenarnya Ki Bekel." Tetapi Ki Bekel menjawab dengan tegas, "Tidak, kalian bukannya anak-anak muda sebagaimana aku kenal sekarang. Mungkin nama kalian pun berbeda, bukan Wijang dan Paksi. Kenyataan kalian itulah yang pada suatu saat ingin aku ketahui." Wijang dan Paksi hanya dapat tertawa. Sejenak kemudian, ketika di luar sudah terdengar suara-suara malam di sela-sela desah angin yang lembut, maka Ki Bekel pun mempersilahkan Wijang dan Paksi Pamekasan untuk beristirahat. "Aku sudah mengantuk anak-anak muda. Aku tidak ingin besok pagi datang kemudian dari anak-anak muda itu." "Tetapi apakah kerja Ki Bekel tidak terbengkalai karena Ki Bekel selalu berada di gumuk kecil itu?" "Tidak anak muda, ada bebahu yang lain yang dapat mengerjakannya. Aku juga sudah berpesan, jika ada yang tidak terselesaikan, biarlah aku disusul di gumuk kecil itu." Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk. Demikianlah, sejenak kemudian maka Wijang dan Paksi pun telah berada di gandok. Sementara itu, Ki Bekel pun langsung pergi ke biliknya. Ia ingin cepat tidur agar esok pagi Ki Bekel tidak terlambat datang di gumuk kecil itu. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir menjelang fajar, maka Ki Bekel pun sudah siap untuk berangkat. Namun ia masih juga belum dapat bangun lebih pagi dari Wijang dan Paksi Pamekasan. Nyi Bekel lah yang menjadi terlalu sibuk di dapur untuk segera mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel dan kedua orang anak muda yang berada di rumahnya itu. "Ki Bekel akan berangkat ke gumuk pagi-pagi sekali?" bertanya Nyi Bekel. "Anak-anak juga akan datang lebih pagi. Biarlah aku datang mendahului mereka." "Tetapi semakin lama semakin dini. Dalam sepekan mendatang, Ki Bekel akan berangkat tengah malam." "Bukan begitu, Nyi. Bukankah semakin pagi, udaranya terasa semakin sejuk? Udara belum begitu panas dan debu pun belum terlalu banyak berterbangan." Nyi Bekel tidak menjawab. Ia masih saja sibuk mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel yang nampaknya tidak begitu sabar menunggu. Setelah mereka selesai makan pagi dan siap untuk berangkat, Wijang pun berkata, "Ki Bekel, aku juga ingin mohon diri kepada Nyi Bekel. Nanti dari gumuk itu, kami akan langsung meninggalkan padukuhan ini. Karena kami tidak akan singgah lagi di rumah ini, maka kami akan mohon diri sekarang juga." Ki Bekel pun kemudian telah memanggil Nyi Bekel yang berada di belakang. "Ada apa?" bertanya Nyi Bekel. "Kedua anak muda itu akan minta diri, Nyi." "Apakah mereka jadi akan meninggalkan padukuhan ini pada hari ini?" "Iya, mereka akan meninggalkan kita dan padukuhan ini. Tetapi mereka sudah meninggalkan gagasan yang sangat berarti bagi kita di padukuhan ini." Nyi Bekel pun kemudian telah pergi menemui Wijang dan Paksi Pamekasan. Dengan sikap keibuan Nyi Bekel itu pun berpesan, "Hati-hati di perjalanan, Ger. Banyak batu-batu padas yang runcing serta duri-duri yang tajam." "Iya, Nyi, kami akan berhati-hati," jawab Wijang. "Jangan lupa, mohon tuntunannya di sepanjang jalan.
Meskipun kalian pengembara yang berpengalaman sekalipun, tanpa tuntunannya, kalian akan dapat tersesat. Bukan hanya arah perjalanan kalian saja yang dapat tersesat, tetapi juga sikap dan tingkah laku. Cermatlah menjatuhkan pilihan atas masalah-masalah yang kalian hadapi. Ya, Nyi. Nah, selamat jalan anak-anak. Doa Nyi Bekel hendaknya menyertai kami. Aku akan berdoa bagi kalian. Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan rumah Ki Bekel bersama-sama dengan Ki Bekel pergi ke gumuk kecil itu. Udara pagi menjelang matahari terbit memang terasa segar. Burung-burung liar terdengar berkicau di pepohonan. 1-2 tetes embun masih menitik dari dedaunan yang basah. Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke gumuk kecil di kaki Gunung Merapi. Untuk mengatasi dinginnya udara pagi, mereka pun berjalan dengan cepat. Sekali-sekali mereka meloncati lekuk-lekuk batu padas, aliran air yang sama sekali tidak terarah, serta bebatuan yang tersebar. Ketika mereka sampai di gumuk kecil, ternyata anak-anak muda yang mengerjakan talang bambu itu masih belum datang. Tetapi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Hanya selang beberapa saat anak-anak muda itu sudah mulai berdatangan. Bahkan ada 2 orang anak muda yang baru sekali ikut datang ke gumuk kecil di kaki Gunung Merapi itu. Kami singgah sebentar di kotak sawah Mbah Recep, berkata Trimo. Air sudah mulai tergenang setelah semalam suntuk talang bambu itu mengalir, berkata anak muda yang lain. Syukurlah, desis Ki Bekel. Apakah Mbah Recep sudah mengetahui bahwa air mulai menggenang di kotak sawahnya? Mbah Recep ada di sawahnya. Ketika kami datang ke kotak sawahnya yang dialiri air itu, Mbah Recep sudah berada di sana. Mbah Recep tentu gembira sekali melihat sawahnya menjadi basah, desis Ki Bekel. Mbah Recep tadi minta maaf kepada kami, berkata Trimo kemudian. Kenapa? Bertanya Ki Bekel. Ketika kami minta izin untuk mengalirkan air ke sawahnya, Mbah Recep menanggapinya dengan acuh tak acuh. Bahkan Mbah Recep menganggap bahwa kami sedang bermimpi, meskipun Mbah Recep tidak berkeberatan. Ki Bekel tersenyum, katanya, nanti bukan hanya Mbah Recep yang menyesali sikapnya, tetapi seisi padukuhan ini akan mengakui bahwa gagasan ini bukan sekedar mimpi, tetapi bahwa kita benar-benar telah memperjuangkan sebuah harapan untuk digapai. Kita akan mulai dengan membuat lacur-lacur berikutnya, berkata Trimo kemudian. Iya, sahut Ki Bekel. Tetapi sebelumnya, Wijang dan Paksi akan minta diri kepada kalian. Anak-anak muda itu sudah mengetahui meskipun belum pasti bahwa Wijang dan Paksi akan melanjutkan pengembaraannya. Meskipun demikian, ketika Ki Bekel mengatakannya, terasa jantung mereka pun tergetar. Trimo yang melangkah mendekat berkata, "Kenapa kalian tidak menunda keberangkatan kalian? Bukankah kita sedang asik dengan talang air yang sudah menunjukkan awal dari keberhasilan itu?" Wijanglah yang menjawab dengan nada berat. "Sebenarnya kami ingin menunggui perjuangan kalian, merebut masa depan lebih lama lagi. Tetapi kami tidak dapat berada di satu tempat terlalu lama. Karena itu, kami minta diri. Ada panggilan lain yang harus kami jalani, sesuai dengan niat kami sejak kami berangkat mengembara. Bagaimana jika kalian hanya sekedar menunda beberapa hari saja?"
Kami sudah terlalu lama berhenti di sini, jawab Wijang. Anak-anak muda yang lain pun berusaha untuk menahan agar Wijang dan Paksi tidak segera meninggalkan padukuhan itu. Tetapi Wijang dan Paksi sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan pengembaraannya. Kepergian Wijang dan Paksi memang menimbulkan kekecewaan di hati anak-anak muda itu. Apalagi mereka yang baru sehari mulai atau bahkan baru akan mulai. Namun sebelum meninggalkan mereka, Wijang pun berkata, "Aku yakin bahwa kalian akan dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Bukan hanya sampai pada 5 atau 6 jalur talang air, tetapi kalian akan bekerja tanpa jemu sampai mengalirkan sebuah parit yang cukup besar dari gumuk kecil ini untuk menuangkan air ke parit yang sudah ada setelah parit itu diperbaiki di bawah bimbingan Ki Bekel. Maka masa depan padukuhan ini akan dapat kalian bina sehingga padukuhan ini tidak akan menjadi padukuhan yang miskin. Kalian akan menjadi pilar-pilar penyangga dari masa depan itu." Anak-anak muda itu mengangguk-angguk kecil. "Atas nama seisi padukuhan, aku mengucapkan selamat jalan bagi kalian, Angger Wijang dan Paksi," berkata Ki Bekel kemudian. "Kami akan berusaha untuk dapat sampai di padukuhan ini kembali di kemudian hari." Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan Ki Bekel dan anak-anak muda yang sedang bekerja di gumuk kecil itu. Kekecewaan mereka atas kepergian kedua orang pengembara itu akan mereka tebus dengan kerja keras sebagaimana diteladani oleh Wijang dan Paksi. Ketika Wijang dan Paksi sudah tidak nampak lagi, terlindung oleh tikungan dan gerumbul-gerumbul perdu serta gundukan-gundukan batu padas, maka Ki Bekel telah mengajak anak-anak muda itu untuk mulai dengan kerja mereka. "Kita akan menyiapkan bambu untuk membuat jalur-jalur talang yang baru," berkata Ki Bekel. Serentak anak-anak muda itu pun mulai bergerak. Mereka segera menggenggam alat-alat yang mereka perlukan. Mereka akan menyiapkan bambu yang akan mereka pergunakan untuk talang air. Mereka akan membuat lubang-lubang pada ruasnya, kemudian menghilangkan sekat-sekat pada ruas itu. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun telah mulai lagi dengan perjalanan mereka. Namun seperti yang mereka katakan, mereka akan singgah untuk menemui Ki Bekel yang padukuhannya telah mengalami perampokan yang dilakukan oleh beberapa orang. Ketika Wijang dan Paksi memasuki padukuhan itu, maka orang-orang padukuhan itu memandanginya dengan curiga. Bahkan ketika ia bertanya di manakah rumah Ki Bekel, ternyata seorang remaja yang berdiri di pinggir jalan itu menggelengkan kepalanya. "Aku ingin bertemu dengan Ki Bekel," bertanya Wijang. Remaja itu pun menggeleng lagi. "Ada berita yang penting yang harus segera didengar oleh Ki Bekel," berkata Wijang. "Jika terlambat, maka seluruh padukuhan ini akan mengalami kesulitan." Remaja itu mengerutkan dahinya. "Tolong tunjukkan rumah Ki Bekel. Kami akan menemuinya dan memberikan laporan kepadanya," kata Paksi Pamekasan. Remaja itu ternyata terpengaruh juga oleh cerita Paksi. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Berjalanlah terus, kalian akan sampai di sebuah simpang 4. Beberapa langkah lagi, kalian akan melihat sebuah regol yang baru diperbaiki. Di sebuah regol itu, terdapat gentong berisi air minum. Nah, regol yang diperbaiki itu adalah regol halaman rumah Ki Bekel. Kau dapat bertanya kepada orang yang sedang memperbaiki regol itu." "Terima kasih," jawab Paksi. "Kami akan pergi ke rumah Ki Bekel."
Wijang dan Paksi pun kemudian melangkah menyusuri jalan utama padukuhan itu. Seperti yang dikatakan oleh remaja yang mereka temui, keduanya sampai ke sebuah simpang 4. Tidak jauh dari simpang 4 itu, mereka melihat dua orang sedang memperbaiki sebuah regol halaman. "Tentu rumah itu rumah Ki Bekel," desis Paksi. "Iya, regolnya sedang diperbaiki." Ketika mereka sampai di regol yang sedang diperbaiki itu, Wijang pun bertanya kepada kedua orang itu, "Apakah Ki Bekel ada di rumah?" Keduanya nampak ragu-ragu. Ada semacam kecurigaan di sorot mata mereka. Apakah keperluan kalian?" bertanya salah seorang dari kedua orang yang sedang memperbaiki regol itu. "Ada sedikit persoalan yang ingin kami bicarakan, Kisanak. Mungkin tidak penting bagi Ki Bekel, tetapi agaknya penting bagi kami berdua." Kedua orang itu masih saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tebal nampak turun dari tangga pendopo rumahnya. "Itukah Ki Bekel?" bertanya Wijang dengan serta-merta. Hampir di luar sadarnya, kedua orang itu menjawab hampir bersamaan. "Iya, iya." "Terima kasih Kisanak," jawab Wijang yang kemudian menggamit Paksi. Keduanya pun kemudian melangkah memasuki halaman rumah yang cukup luas itu. Bedanya nampak jelas dengan rumah Ki Bekel di padukuhan miskin itu. Ki Bekel padukuhan ini agaknya jauh lebih berkecukupan dari Ki Bekel dari padukuhan miskin itu. Ki Bekel memang agak terkejut melihat kedua orang yang masih muda memasuki halaman rumahnya. Keduanya sama sekali masih belum dikenalnya. "Maaf Ki Bekel," berkata Wijang. "Kami datang untuk menemui Ki Bekel." Ki Bekel memandang mereka berdua dengan tajamnya. Dengan nada berat Ki Bekel itu pun kemudian bertanya, "Siapakah kalian berdua?" "Kami adalah dua orang kakak beradik yang sedang mengembara Ki Bekel." "Oh, apakah kalian kehabisan bekal dan datang menemui aku untuk minta uang?" Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Wijang dan Paksi sadar bahwa mereka harus menahan diri. Ki Demang sudah mengatakan kepada mereka bahwa mungkin sambutan Ki Bekel akan mengecewakan mereka. "Kami sudah terbiasa menempuh perjalanan tanpa bekal Ki Bekel, sehingga kami tidak memerlukan bekal apapun di pengembaraan kami." "Jadi untuk apa kau mencari aku?" "Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan." "Kalian, dua orang pengembara mempunyai persoalan yang akan kalian bicarakan dengan aku?" "Ya Ki Bekel." "Hei, kalian pikir kalian ini siapa? Kau kira aku tidak mempunyai pekerjaan sehingga aku harus secara khusus berbicara dengan pengembara?" "Mungkin ada manfaatnya Ki Bekel, mungkin tidak bagi Ki Bekel, tetapi akan bermanfaat bagi aku dan bagi Pajang." "Bagi Pajang? Kau sebut-sebut Pajang? Kalian adalah debu bagi Pajang. Pergilah, aku tidak mau kau ganggu. Ada kerja yang lebih penting yang harus aku kerjakan." "Maaf Ki Bekel, kami hanya minta waktu beberapa saat saja. Selanjutnya kami akan segera pergi." "Pergi sebelum aku menjadi marah." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Paksilah yang kemudian berkata, "Kami mempunyai satu pertanyaan yang penting Ki Bekel. Jika Ki Bekel bersedia menjawab, kami akan sangat berterima kasih." "Aku tidak mempunyai urusan dengan para pengembara. Kalau aku melayani para pengembara, maka aku tidak akan sempat berbuat apa-apa." Wijang dan Paksi Pambekas harus tetap menahan diri menanggapi sikap Ki Bekel itu.
mereka tidak akan dapat memaksakan kehendak mereka. Jika mereka melakukannya juga, maka akan dapat timbul keributan di padukuhan itu. Karena keduanya tidak segera beranjak pergi, maka Ki Bekel pun kemudian membentak mereka. "Hei, pergi! Cepat pergi! Aku tidak dapat melayani kalian." Namun dalam pada itu, selagi Wijang dan Paksi masih termangu-mangu, seekor kuda yang berderap di jalan utama itu berhenti di depan regol. Penunggangnya pun segera meloncat turun dan menuntun kuda itu memasuki halaman. Dengan tergopoh-gopoh, Ki Bekel pun menyongsongnya sambil mempersilahkan tamu itu. Ki Demang, marilah Ki Demang, silahkan." Ki Demang pun kemudian menuntun kudanya melintasi halaman. Sementara itu, Ki Bekel pun menghampiri Wijang dan Paksi sambil menggeram tertahan. "Pergi, yang datang itu adalah Ki Demang. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku sibuk sekali? Aku tidak dapat melayani kalian, para pengembara." Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Ki Bekel itu terkejut ketika Ki Demang mendekati keduanya sambil berkata, "Jadi kalian sudah sampai di sini?" "Ya Ki Demang, kami sedang berusaha meyakinkan Ki Bekel bahwa kami datang tidak untuk minta uang. Kami sudah terbiasa mengembara tanpa bekal sama sekali." Ki Demang tersenyum. Katanya, "Ki Bekel, berikan kesempatan kepada mereka untuk menemui Ki Bekel." Ki Bekel justru menjadi heran. Dengan tidak sadar ia pun bertanya, "Siapakah mereka Ki Demang? Apakah Ki Demang sudah mengenal mereka?" "Keduanya adalah pengembara. Keduanya sudah datang menemui aku. Kedatanganku justru untuk memberitahukan kepada Ki Bekel bahwa 2 orang pengembara akan datang menemui Ki Bekel. Tetapi aku kira mereka akan datang nanti agak siang atau di sore hari." Ki Bekel masih saja termangu-mangu. Rasa-rasanya Ki Bekel sulit untuk mengerti bahwa Ki Demang memerlukan datang kepadanya karena kedua orang pengembara itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ki Bekel. Ki Bekel itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengelak lagi. Karena itu maka dipersilahkannya Ki Demang naik ke pendopo. Ia ingin menemui kedua pengembara itu di Serambi Gandong. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.